Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Banandari Saridona. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proses matematika. Tujuan proses matematika terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, proses penalaran matematika umum merupakan pusat dalam setiap konten, dan proses penalaran matematika khusus yang merupakan menjalin berbagai bidang konten. Proses penalaran matematika umum yang pertama adalah mewakili. Mewakili adalah pusat dalam matematika. Matematika di setiap tingkat menggunakan gambar atau diagram yang disederhanakan untuk mewakili situasi pada analisis matematika. Contohnya, ketika anak mendengarkan cerita tentang 3 beruang, si anak mewakili 3 beruang tersebut dengan menggambar 3 garis yang berukuran berbeda-beda di setiap garisnya. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasi pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan instruksi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Tips untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah: yang pertama, biarkan anak untuk menemukan jawaban atau solusi mereka sendiri. Yang kedua, berikan pujian pada anak ketika ia telah berhasil menemukan jawaban atau solusi masalah mereka sendiri. Yang ketiga, fokus pada kemampuan anak. Yang keempat, pahami perasaan anak ketika anak belum berhasil mencapai sesuatu yang diinginkannya. Yang kelima, motivasi anak untuk berpikir, merencanakan, dan menilai kembali sebelum bertindak. Yang ketiga adalah penalaran. Fondasi dari matematika adalah penalaran atau reasoning. Menurut Ross, dalam Lintner tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada siswa penalaran logika atau logical reasoning. Cara mengembangkan penalaran anak: yang pertama, berlatih mencocokkan sesuatu. Contohnya mencocokkan warna, mencocokkan bentuk dan ukuran, dan mencocokkan kata dengan gambar. Yang kedua, berlatih untuk mengidentifikasi perbedaan. Contohnya menemukan objek yang tidak menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, praktikkan ingatan visual dengan cara memberikan gambar, lalu tutup sebagian gambar tersebut dan mintalah anak untuk menyebutkan gambar yang sudah dilihatnya tadi. Yang keempat adalah menghubungkan. Koneksi matematika merupakan salah satu komponen kemampuan berpikir melalui kegiatan yang meliputi mencari hubungan antara topik matematika, hubungan matematika dengan ilmu yang lainnya, dan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dari menghubungkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, ketika ibu sedang memasak, ibu tersebut minta tolong pada anaknya untuk mengambilkan 5 buah bawang putih. Lalu si anak dapat mengambilkan dengan jumlah yang tepat, yaitu 5 bawang putih, karena di sekolahnya telah diajarkan tentang cara menghitung dari angka 1 sampai 10. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi matematis menurut Prayitno dan kawan-kawan adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Contohnya, guru dapat menyediakan 5 kelereng pada setiap anak. Lalu ketika guru menyebutkan, coba buatkan 3 buah kelereng, anak-anak tersebut dapat memisahkan 3 kelereng dari 5 kelereng tersebut. Proses penalaran matematika khusus. Yang pertama adalah pemersatu. Pemersatu merupakan penyatuan, menemukan atau menciptakan satuan matematis. Terjadi dalam konteks numerik, geometris, dan spasial. Ketika anak-anak menghitung, mereka harus membuat unit mental dari apa yang akan mereka hitung. Contohnya,
ada berapa jumlah kucing. Lalu ada berapa jumlah cakar pada kucing. Untuk mengukur panjang, anak-anak harus memilih satuan ukuran panjang. Dan untuk membuat pola berulang, anak-anak harus memilih dan mengulangi unit tersebut. Contohnya, ketika anak-anak akan membuat kalung dari manik-manik, mereka menggabungkan dua bentuk manik-manik yang berbeda, yaitu manik-manik yang berbentuk lingkaran dan manik-manik yang berbentuk persegi ke dalam satu kalung tersebut. Yang kedua adalah penguraian dan penyusunan. Dalam bidang angka dan operasi, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, menyusun dan penguraian digunakan dalam mengenali jumlah objek dalam koleksi, dalam arti operasi itu sendiri, dan dalam sistem nilai tempat. Anak-anak kadang dapat dengan cepat menentukan jumlah objek dalam koleksi kecil dengan melihat koleksi sebagai terdiri dari dua koleksi yang langsung dikenali, seperti melihat 4 penghitung yang terdiri dari satu set 3 penghitung dan penghitung lain. Menulis dan menguraikan adalah dasar untuk operasi penambahan dan pengurangan, dan kemudian untuk operasi penggandaan dan pembagian. Contohnya, ketika anak-anak harus dapat menguraikan angka dari 1 hingga 10 menjadi semua pasangan yang memungkinkan dan mengenali angka dari 11 hingga 19 sebagai terdiri dari 10 dan beberapa. Yang ketiga adalah berhubungan dan memesan. Berhubungan dan memesan memungkinkan seseorang untuk memutuskan mana yang lebih dan mana yang kurang di berbagai jenis domain. Contohnya jumlah, panjang, dan luas. Dengan memperluas cara-cara membandingkan hal-hal, anak-anak diarahkan pada gagasan tentang atribut terukur yang berbeda. Misalnya, terdapat dua tumpukan balok mungkin dibuat dari jumlah balok yang sama, tetapi satu tumpukan mungkin lebih tinggi dari yang lain. Berhubungan adalah langkah pertama menuju pengukuran, karena pengukuran adalah bentuk hubungan terukur. Yang terakhir adalah mencari pola, struktur, dan mengorganisir informasi. Mencari pola, struktur, dan mengatur informasi adalah proses matematika penting yang sering digunakan dalam pemikiran matematika dan penyelesaian masalah. Mereka juga telah dipandang sebagai bidang konten yang berbeda dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Konten pola seperti itu biasanya berfokus pada pola yang berulang, seperti ABAB atau ABC-ABC yang dilakukan dengan warna, suara, gerakan tubuh, dan sebagainya. Contohnya seperti tadi dalam pembuatan kalung manik-manik, anak menggunakan pola yang berulang ABAB, yaitu menggunakan manik-manik yang berbentuk lingkaran dan manik-manik yang berbentuk persegi secara berulang-ulang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.